Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas saham-saham yang kinerja bisnisnya bagus dan prospek bisnisnya potensial di masa kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka, Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024 sampai 2029. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa kunjungin channel page Todopedia dan pastiin kalian subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Jangan lupa juga cek produk-produk yang gue tag di kiri bawah, siapa tahu itu berguna buat kalian. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Oke, bicara soal kebijakan di era Prabowo Gibran, salah satu yang udah mereka rencanakan adalah program makan siang dan susu gratis. Nah, jadi emiten pertama yang potensial yang bakalan terdampak positif dari kebijakan ini adalah emiten susu. Dan stok pick gua untuk emiten susu adalah saham Ultra Jaya atau ULTJ. Sebagai penguasa di industri susu, ULTJ ini emiten yang menurut gua bakalan diuntungkan dengan program makan siang dan susu gratis. Kinerja bisnisnya ULTJ ini cukup bagus ya, di mana dia mampu numbuhin pendapatan dan labanya secara cukup konsisten dalam beberapa tahun terakhir dengan tingkat pertumbuhan yang cukup bagus, yang jadi pertanda kalau posisinya Ultra Jaya ini cukup kuat di pasar industri susu. Selain itu, kondisi balance sheet-nya juga bagus banget, di mana cash-nya cukup besar dan udah melebihi total semua utangnya ULTJ. Ini artinya ULTJ bisa ngelunasin utangnya dengan mudah, dan setelah itu dia masih punya uang cash yang banyak untuk ekspansi bisnis. Terutama nanti kalau programnya jalan, tentu ULTJ kan perlu produksi susu itu lebih banyak lagi. Jadi uang cashnya ini bisa dipakai buat ngebangun pabrik baru atau ngebangun peternakan sapi baru untuk bisa memperbesar kapasitas produksi susu. Dan dari situ revenue-nya bisa meningkat. Balance sheet yang bagus ternyata juga didukung sama operating cash flow yang selalu positif dan free cash flow-nya yang hampir selalu positif. Yang artinya tiap tahun selalu ada uang cash yang masuk ke dalam bisnisnya, dan ini bagus ya karena uang cashnya ini bisa dipakai untuk terus-menerus bertumbuh dan bisnisnya ULTJ bisa terus compounding untuk kedepannya. Jadi dengan ULTJ punya potensi untuk terus ekspansi bisnisnya dan terus ningkatin kapasitas produksi susunya, ditambah dengan adanya program makan siang dan susu gratis yang tentu bakalan ningkatin demand atau permintaan untuk susu, tentu ini berpotensi bakalan jadi katalis yang sangat positif buat ULTJ. Masih tentang program makan siang dan susu gratis, program ini juga akan mendorong konsumsi daging, terutama daging ayam, yang mana itu akan meningkatkan produksi dan penjualan daging ayam, dan ini tentu akan menguntungkan emiten poultry. Dan yang jadi stock pick gua untuk poultry adalah saham Japfa Confit atau JPFA. Japfa ini kinerja bisnisnya cukup bagus dalam beberapa tahun terakhir dengan pertumbuhan revenue dan net profitnya yang cukup bagus. Revenue-nya tumbuh cukup konsisten dalam beberapa tahun terakhir dan net profit-nya juga bertumbuh meskipun pertumbuhannya ini trennya cukup fluktuatif. Terus dari segi cash flow, operating cash flow-nya rutin positif dan ini bagus, dan untuk free cash flow-nya ini juga udah positif tahun ini meskipun tahun-tahun sebelumnya pernah negatif. Tapi overall ya menurut gua ini kondisi cash flow yang lumayan bagus untuk Japfa. Terus untuk balance sheet-nya ini juga lumayan bagus ya dengan current asset-nya yang lebih gede daripada current liabilities, yang artinya utangnya secara jangka pendek ini masih bisa dilunasin dengan aset lancarnya. Nah, sebagai emiten yang memproduksi dan menjual daging ayam, daging sapi, dan ikan, tentu program makan siang dan susu gratis ini bakalan sangat menguntungkan Japfa. Dan Japfa sendiri tahun ini mau ngeluarin duit sebesar 2 triliun untuk investasi untuk ngembangin kapasitas produksi hilir, alias kapasitas untuk produksi bahan makanan yang siap untuk dikonsumsi. Jadi dengan adanya program makan siang gratis, plus mereka juga terus ningkatin kapasitas produksinya, tentu ini bagus banget buat masa depannya Japfa. Selain itu, secara valuasi, saham Japfa ini juga jauh lebih murah dibanding saham poultry lainnya, yaitu saham Cepin. Yang mana ini semakin memperkuat alasan kenapa gue lebih milih saham Japfa. Kebijakan di era Prabowo Gibran berikutnya adalah lanjutnya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dengan IKN lanjut dibangun, itu akan jadi katalis positif untuk beberapa sektor, di antaranya ada sektor properti dan konstruksi. Nah, terkait pembangunan IKN ini, saham berikutnya yang jadi stock pick gua itu adalah saham properti, yaitu Pakuwon Jati atau Pewon. Pewon ini emiten properti yang bisnisnya menurut gua cukup stabil dengan pendapatannya itu yang 75%-nya sifatnya itu adalah recurring income atau pendapatan berulang. Dengan recurring income, Pewon ini dapat income secara rutin dan itu ngebantu banget ngebuat bisnisnya Pewon ini lebih stabil daripada emiten properti yang lain. Nah, Pewon ini berencana untuk investasi sekitaran 5 triliun untuk ngebangun mall super blok di IKN.
Selain itu, dia juga mau ngebangun kondominium dan hotel. Nah, menurut gua, proyeknya Pewon ini prospeknya cukup bagus ya. Soalnya kan kalau misalnya pengunjung itu mau datang ke IKN, tentu mereka perlu tempat untuk nginep dan perlu juga mall atau pusat perbelanjaan untuk cari makanan dan hiburan. Jadi hotel sama mall ini bakalan dibutuhkan sama pengunjung untuk ditinggalin ketika mereka berkunjung ke IKN. Apalagi ya soal Pewon nih, dari segi balance sheet-nya Pewon, kita bisa lihat di sini kalau total cash-nya itu sebesar 8,9 triliun dan utang jangka pendeknya itu sebesar 2,9 triliun. Yang mana kalau cash-nya dipakai dulu buat ngelunasin utang jangka pendeknya, itu masih ada sisa sekitaran 6 triliun. Yang mana itu masih lebih dari cukup untuk investasi di IKN yang anggarannya itu rencananya sebesar 5 triliun. Jadi kalau IKN ini berlanjut dan masyarakat makin banyak yang nyari tempat tinggal di IKN, tentu ini ngebuat bisnisnya Pewon ini punya prospek yang bagus. Masih terkait sektor properti, kebijakan yang juga mau dieksekusi Pak Prabowo adalah menghapus pajak perumahan yang sebesar 16% dan membangun 3 juta rumah per tahun. Nah, kalau ini bisa terwujud, ini tentu bakalan jadi katalis yang sangat positif untuk emiten properti, terutama properti residensial, di mana itu bisa mendorong pertumbuhan penjualan rumah. Nah, untuk kebijakan ini, stock pick gue adalah dua saham properti residensial yaitu BSDE dan CTRA. Dan kalau penjualan rumah itu bisa ditingkatkan, itu juga bakalan mendorong pertumbuhan kredit rumah atau KPR. Dan terkait KPR, saham yang jadi pilihan gua itu adalah saham Bank BTN atau BBTN, yang mana BBTN ini banyak banget nyalurin kredit rumah ke nasabahnya. Kebijakan berikutnya yang bakalan dilakukan sama Pak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah hilirisasi. Pak Prabowo komitmen akan melakukan hilirisasi untuk semua komoditas. Nah, hilirisasi ini punya manfaat yang bisa ngebantu pertumbuhan ekonomi. Pertama, dengan hilirisasi, permintaan untuk komoditas itu bisa meningkat sehingga itu bisa ningkatin harga dari komoditasnya. Dan itu tentu ningkatin pendapatan dan laba dari perusahaan komoditas. Selain itu, hilirisasi juga bisa ciptain lapangan kerja baru karena proses hilirisasi itu panjang dan butuh sumber daya manusia yang banyak. Nah, emiten yang bakalan diuntungkan dari hilirisasi diantaranya adalah emiten komoditas. Seperti batu bara ya, diantaranya tuh ada Adaro, PTBA, ITMG, BSSR, Bumi, dan juga ada emiten minerals diantaranya kayak Antam, Inco, dan BRMS. Nah, stock pick gue untuk saham yang terdampak hilirisasi adalah saham Adaro, PTBA, ITMG, dan Antam. Terakhir, gue mau bilang kalau dengan rencana Pak Prabowo sama Mas Gibran yang mau ngebangun banyak properti, terus juga mereka mau ngelanjutin proyek IKN di mana di situ akan dibangun perumahan dan infrastruktur, ditambah juga dengan mereka yang mau menggalakkan hilirisasi, tiga kebijakan ini tentu akan mendorong permintaan untuk alat berat. Dan itu menguntungkan buat emiten alat berat dan yang jadi stock pick gua itu adalah saham United Tractors atau UNTR. Nah, UNTR ini jadi penguasa di industri alat berat dan kontraktor tambang. Pertumbuhannya cukup bagus ya untuk revenue dan profitnya dalam beberapa tahun terakhir. Terus untuk cash flow-nya juga kondisinya bagus dengan operating cash flow dan free cash flow yang positif. Dan kondisi balance sheet-nya ini juga bagus dengan current asset-nya yang lebih gede daripada current liabilities dan total equity-nya yang udah lebih gede daripada total semua liabilities-nya UNTR. Jadi kinerja bisnisnya UNTR ini bagus banget dalam beberapa tahun terakhir. Oke, jadi itu dia ya, saham-saham yang menurut gua kinerja fundamentalnya bagus dan berpotensi diuntungkan di era kepresidenan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang menarik buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan perintah dan ajakan untuk jual beli saham, tapi ini cuma analisa dan opini gue aja. Keputusan ada di tangan masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.